Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saudaraku di channel YouTube Pondok Pesantren Bustanul Furqon. Baik saudara, di malam ini kita akan mencoba melakukan penelusuran untuk mencari benda-benda pusaka atau benda-benda dari alam gaib yang akan kita lakukan perwujudan dari gaib menjadi visual. Sebelumnya saudaraku, untuk melanjutkan acara ini saya akan menjawab sejumlah komentar dari para subscriber, yang mana subscriber tersebut menanyakan kenapa dalam pengambilan benda pusaka tersebut selalu di area Pondok Pesantren Bustanul Furqon. Baik saudara, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Bahwasannya di area Pondok Pesantren Bustanul Furqon ini sebelumnya adalah pemakaman umum sekitar 100 tahun yang lalu. Hal ini sudah saya perjelas dari episode-episode yang sebelumnya. Mungkin sejumlah atau sebagian subscriber melewati atau tidak menyaksikan channel-channel yang sebelumnya atau episode-episode yang sebelumnya. Nah, di sini akan saya perjelas kembali bahwasanya di area Pondok Pesantren Bustanul Furqon ini dulunya adalah pemakaman umum, sehingga sangat wajar banyaknya benda-benda pusaka di sini atau benda-benda gaib yang masih tersimpan di area Pondok Pesantren Bustanul Furqon ini. Dengan adanya perubahan iklim atau perubahan cuaca, maka benda-benda atau makhluk-makhluk astral yang ada di sini merasa terganggu karena di sini adalah dulunya pemakaman dan sekarang digunakan sebagai pemukiman atau ditempati oleh Pondok Pesantren Bustanul Furqon ini. Baik saudaraku, sebelum kita melakukan upaya penelusuran atau pengambilan benda pusaka, sebelumnya kita harus membacakan sholawat atau syahadat-syahadat atau menyebut asma-asma Allah agar apa yang menjadi hajat kita di malam ini dapat terlaksana dengan aman, selamat, dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alaihi sayyidina Muhammad. Saudaraku dimanapun Anda berada, adapun beberapa alasan kita membuat channel YouTube ini, yaitu bertujuan untuk mengajak saudara-saudara atau pemirsa yang menyaksikan channel YouTube ini untuk mendengarkan lantunan-lantunan sholawat yang kita bacakan. Dan yang kedua, proses pengambilan benda pusaka tersebut hanyalah hiburan semata saudaraku. Tetapi dalam channel YouTube ini hanya terfokus pada lantunan atau bacaan-bacaan sholawat agar para pemirsa turut mendengarkan bacaan sholawat yang kita lantunkan. Baik, malam ini kita akan mencoba melakukan penelusuran atau pengambilan benda gaib. Semoga dengan lantunan-lantunan atau bacaan-bacaan sholawat yang kita sampaikan, para pemirsa yang menyaksikan di channel YouTube ini hatinya merasa tenang, sejuk, dan damai karena adanya lantunan-lantunan sholawat yang kami bacakan. Baik, untuk kameramen kita langsung mencoba melakukan pencarian atau penelusuran di mana adanya vibrasi alam gaib, yang mana dari cerita sejumlah atau sebagian masyarakat atau sebagian santri yang sering berada di Pondok Pesantren Bustanul Furqon ini ada berupa, mohon maaf maksud kami, berupa petir atau kilatan cahaya. Dan yang kedua, seringnya banyak seperti bola api yang berterbangan. Nah, benda apakah itu, makhluk apakah itu, kita belum tahu. Maka dari itu kita akan mencoba melakukan penelusuran. Semoga di malam ini kita diberikan keselamatan dan kesuksesan dalam melakukan upaya penarikan benda pusaka, tentunya semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat saudaraku dimanapun Anda berada, jangan lupa like, subscribe, dan komentarnya agar channel ini terus berkembang menjadi yang lebih baik. Oke, kameramen, kita langsung mencoba mencari tempat-tempat adanya vibrasi dari alam gaib yang
mana benda tersebut sudah kami rasakan, dan dari sejumlah santri-santri yang berada di sini juga sering melihat kilatan-kilatan cahaya atau bola api yang sering bertebaran di sini. Oke, kita langsung menuju ke area di mana adanya vibrasi alam gaib tersebut. Setelah kita melakukan atau mengidentifikasi atau mencari di mana adanya vibrasi dari alam gaib, ternyata di area sini saya merasakan adanya vibrasi yang sangat besar sekali. Semoga benda yang kita dapat relevan dengan cerita-cerita dari sejumlah santri yang sering melihat adanya kilatan atau percikan cahaya yang sering bermunculan di area pondok pesantren Bustanul Furqon ini, serta adanya seperti bola api yang berterbangan. Nah, semoga dengan bantuan sholawat atau dengan bacaan sholawat, apa yang menjadi hajat kita malam ini dapat terlaksana tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saudaraku yang dimanapun Anda berada, tolong bantu kami untuk membaca sholawat-sholawat agar apa yang menjadi hajat kita untuk melakukan penarikan benda tersebut dapat berjalan dengan lancar. Oke, untuk saudara-saudara atau kru-kru yang lain yang ada di sini, tentunya mohon untuk bacaan sholawat saya akan melakukan identifikasi atau melakukan penelusuran di mana sumber vibrasi dari alam gaib tersebut. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Alhamdulillah, malam ini kita berhasil melakukan penarikan benda pusaka, yang mana benda tersebut relevan dengan cerita dari sejumlah santri-santri. Sebagian santri-santri maksud kami yang ada di sini. Ini benda ini kelihatan sangat tua sekali dan memiliki corak seperti apa ya, wisanggen nih kalau tidak salah ini. Tapi biar guru besar kita Ki Haji Abdul Musta'in yang akan memberikan pengarahan-pengarahan atau menceritakan tentang filosofi dari benda ini. Tetapi sangat kelihatan adanya emas, atau dengan bahasa lainnya, kata lainnya adalah tindik emas. Biasanya tindik emas ini digunakan untuk menaklukkan khodam yang ada di benda pusaka ini, agar khodam tersebut tunduk atau mau mengikuti apa yang menjadi kemauan dari pemilik atau pemegang benda pusaka ini. Baik, saudaraku dimanapun Anda berada, dengan bantuan sholawat, alhamdulillah malam ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan satu benda pusaka. Kembali lagi dengan bantuan sholawat, kita akan mencoba melakukan penelusuran kembali atau melakukan identifikasi apakah ada benda-benda pusaka selain ini, seperti yang diutarakan oleh sebagian santri yang melihat atau menyaksikan adanya suatu kilatan cahaya. Nah, di manakah tempat itu berada? Kita akan coba melakukan penelusuran atau merasakan di mana adanya vibrasi tersebut. Semoga dengan bantuan sholawat, apa yang menjadi rasa penasaran kita tentang kilatan tersebut, apakah perwujudan dari benda goib, ataukah perwujudan dari benda pusaka, atau eksistensi dari makhluk goib itu akan menunjukkan eksistensinya. Nah, kita belum tahu. Kita coba dengan bantuan sholawat, insya Allah semua akan terjawab apa yang menjadi rasa penasaran kita di malam ini. Ya, semoga juga untuk penarikan yang kedua, benda tersebut relevan dengan apa yang menjadi cerita atau yang dilihat oleh sejumlah santri yang ada di sini. Ini untuk Gus Robotnya, ini mohon untuk dibawa ya Gus ya. Ya. Untuk kameramen, kita coba melakukan penarikan atau penelusuran terlebih dahulu. Maksud kami di sini. Di sini sangat besar sekali. Ada sebuah, bisa didengarkan? Ya, ada suara angin di sini, tetapi tidak ada benda-benda yang bergerak. Mas, pohon-pohon pun terang, tetapi ada suara gemuruh di sini. Nah, apakah itu perwujudan dari benda goib, benda pusaka, atau makhluk goib yang merasa terganggu sehingga menunjukkan eksistensinya? Oke, untuk teman-teman yang lain atau kru-kru yang lain di sini, mohon untuk melakukan membantu untuk melakukan bacaan sholawat. Oke, vibrasi yang saya rasakan di sini sangat besar sekali di salah satu pohon di sini. Ini apakah benda tersebut
berada di daerah atau di dekat-dekat di mana saya berdiri, atau yang saya rasakan ini hanya suatu vibrasi dari makhluk gaib, yang mana makhluk gaib tersebut menunjukkan eksistensinya. Baik, untuk kru-kru yang ada di sini mohon untuk dibantu untuk membaca sholawat agar apa yang menjadi hajat kita malam ini diberikan kesuksesan dan keselamatan maupun keberhasilan. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim. Alhamdulillah, dengan sholawat apa yang menjadi hajat kita malam ini dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah,
Ini vibrasinya sangat besar sekali. Yang saya rasakan berada di batu yang baru saya ambil. Nah, benda apa ini, batu apa ini, saya belum tahu. Biar guru besar kita Kiai Haji Abah Ali Mustain yang akan memberikan pengarahan-pengarahan terkait benda yang kita dapat malam ini. Ini asli batu, ya. Ini asli batu. Ini, Insya Allah. Ada sedikit gangguan, mohon maaf ya. Ini alhamdulillah kita langsung menuju ke pondok Kepadepokan untuk menemui guru besar kita Kiai Haji Abah Ali Mustain. Baik saudaraku dimanapun Anda berada, kembali lagi saya ulangi kepada para pemirsa atau saudara-saudara yang menyaksikan di channel YouTube ini, kita hanya fokus pada sholawat, bacaan sholawat. Terkait benda-benda pusaka yang kita dapat atau pengenarian benda pusaka tersebut hanya sebatas hiburan, dan di sini saya ulangi lagi, kita hanya fokus pada lantunan-lantunan atau bacaan-bacaan sholawat agar para pemirsa yang menyaksikan di channel YouTube ini turut membantu membaca atau mendengarkan lantunan sholawat yang kita bacakan. Oke, kita langsung menuju ke Padepokan untuk menemui guru besar kita Kiai Haji Abah Ali Mustain. Untuk kameramen ikuti saya. Ya, alhamdulillah kita sekarang mau menuju ke Padepokan untuk menemui guru besar kita Kiai Haji Abah Ali Mustain, yang mana beliau akan menjelaskan tentang filosofi dari benda pusaka yang kita dapat malam ini. Ya, saudaraku dimanapun Anda berada, perbanyak bacaan sholawat dan perbanyak membaca asma Allah agar apa yang menjadi hajat-hajat pemirsa dimanapun Anda berada dapat terkabulkan, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah malam ini kita diikuti oleh generasi penerus kita, yaitu Gus Idris sama Gus siapa ini? Gus Hafid ya. Hafid, nah ini beliau ini selalu mengikuti penelusuran kita dalam pengambilan benda pusaka. Masih kecil mentalnya sudah istimewa, ini keberaniannya ya. Dan ini Gus Idris juga mengikuti, alhamdulillah. Ya pemirsa, ini sekedar hiburan, tetap fokus pada lantunan-lantunan selawat yang kami bacakan. Oke, kita langsung menuju ke Padepokan untuk menemui guru besar kita Kiai Haji Abah Ali Mustain. Kameramen, kita ikuti terus, jangan dipotong ya kameramen, agar para pemirsa atau para subscriber mengetahui di mana kita menemui guru besar kita Kiai Haji Abah Ali Mustain. Dan di sini ada Kiai Supar dan Bunyai yang menanti dari sore hingga malam. Alhamdulillah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Gus. Yang lancar. Ini kok. Oh, alhamdulillah. Ini berupa percikan api, terus menikah ada berupa kilatan cahaya. Ternyata perwujudannya kayak ngoten itu. Zaman biyen arane Reswi Sanggeni. Sanggeni cara wong terus awak nggih pijetan didiweki mas-mas Indiano. Dem. Wong nggih zaman-zaman kerajaan kuno-kuno ini Resmi Sanggeni nggih nyakdos dadi. Jadi nek wong ndak wedi dosa nek wong lali sabda ae balik dadi wong melarat, ngono kuwi sedina melarat. Wong biyen bayane Pandita Ratu ya. Dadi lek ora ngati-ngati ora iso ngecem bahaya wong iki. Terus ngene iki.
wisanggene lek pewayangan wisanggene iki anake Arjuna. Nggih. Kayak perang Bratayuda Kunda Musa Kurawa di wisanggene iki arepe melu ngewangi wong tuane. Tapi karo tayangan diomongi lek kowe melu ngewangi wong tuamu iku kok Pandhawa iki iso kalah. Kowe rasah melu ngewangi dunya wae. Akhirnya wisanggene mang muksa. Ana Arjuna kuwi mangkono duwe anak wisanggeni gara-gara nang tayangane enek salah siji buta ngoprak-ngoprak tayangan. Akhirnya para guru ngesung sayembara sapa wonge iso ngalahne buta mau dinene anake Brahma. Para Brahma. Akhirnya nang kono iso ngalahne rabi karo anake Betara Brahma. Akhirnya bareng meteng Betara Brahma ndak terima. Wah, wong kayangan sok rabi karo menungso. Jadi perintir diguak nang segara. Segara mang panas. Didelok ambek penguasa segara kan apa ta dikana nek bayi. Ini jadi jenenge wisanggeni, wisangi racun geni panas, diracun sing panas. Gede domong kuwi anak iki akhire ora nang omahe Arjuna. Iki jenenge wayang lho. Wayang. Wong wayang iki nggih tibar. Wong nek jenenge pengen mlebu swarga nggih cara wong berjuang wali sama mbiyen wong siji Semar ketelono sira wong cecekelan karo khairon gareng perkara apik lek wis kuwi Petruk tinggalo sira Bagong ing perkara ladot. Jadi cekelono perkara apik tinggalo perkara ladot janaka mlebu surga sira. Mula janaka kuwi bojone akeh. Nggih. Mitos jere wong nyekel wisanggeni bojone akeh, kenyataane panggah bojo sitok. Muat-muat. Jenenge wisanggeni. Jarang sing langsung nggawe tangan ini jarang banget. Kalau poso tapi wingite sik enek. Wingit aura wingit iki sik enek iku mas-mas tindikan zaman biyen iki beda. Satu tindikane biasane lek wong empu kuwi dipasani 41 hari. Tindikan ambek keris biyen dipasani wong nek nggo keris biasane ndak dikirakat yo kadang loro yo malah dadi loro-loro. Jadi kasih wong nggawa keris ndak dikirakat biasane gampang loro weteng. Jadi diteni wis kena wis umum masalahnya biasanya kodam iki ditakoni rata-rata no sing diserang wetenge dhisik kok seret dadi obah-obah munggah nang kencere ati nang sirah. Gampang mumet wong sing duwe keris tapi ndak ahli tirakat. Iki lamun dideleh nang omah, tapi lamun dideleh ora nang omah, malah zaman kerajaan biyen enek khusus jenenge gudang persenjataan, gudang zaman mergo ora dadekne sitok karo durene istana. Keris kuwi sanggeni enek sing jeneng kerise wulan geni kerise janaka wingite sik enek meskipun kropos sakan kuno nih jadi sadurunge zaman Majapahit soalnya lek kuno yumume iki jenenge nek cara mitos watu untuk gedek. Dadi enek gedek dan ngono kuwi biasane nang klopo.
enek duwe dulur IP nglakoni amalan nyekel gledek. Akhirnya pas enek gledek, jawane golek watu untuk gledek. Dhek malah akhirnya kesaut gledek, mencelak enek 10 meter mlebu koran. Awake dadi gosong. Sujukno dhek emang amalan. Ora amalan jebut. Tapi selamat iki anake putih-putih. Saiki yo nek wonge wajib pangkat gosong. Nggih. Omahe kasembon ora sak tak omone. Nyapa wajahmu gosong? Lho biyene ngamane amalane Ki Ageng Sela. Asale apa wong Jawa sing iso nyekel gede kuwi jenenge Ki Ageng Sela murite Sunan Kalijaga lan Seksi Jenar. Jeneng Ki Ageng Sela. Dadi zamane babate Demak gledek mau dicekel digawa nang Demak dikit pangeran-eran nang kono wong-wong nek ben delok kok maca syahadat. Jadi wong-wong enek salah sijine kiai main durenan tak takoni sampeyan anake sok padha hafal Quran nek sudah di juara nasional bahkan internasional. Sampeyan cirakate napa? Ben wulan cirakate nama komik Ki Ageng Sela. Ya kan Ki Ageng Sela mergo bisa nyekel gledek mau. Asal-usule konangan lek ampuh mamane didelikne. Keampuane tapi suwi-suwi konangan wong kampung enek gledek amen ganggu dicekel ditancang nang omahe. Dadi gledek iki ditancang. Mergo sakan ampuhe Ki Ageng Sela murite Seksi Jenar lan Sunan Kalijaga. Ki Ageng Sela termasuk yo anake Rai Jayalima ya keturunane Raja Majapahit. Ana sing akhire nurun-nurune raja-raja termasuk raja tanah Jawa larang sak piturute sing akhire dadi dulu-dulune Ki Ageng Pemanan sak piturute. Kuwi apa lek umume secara alami gledek iki kan mengandung listrik. Malahno biasane watu untuk gledek kuwi khasiate sing umum. Inggih wong-wong lara stroke, wong lara-lara bangsa uta, wong-wong Jawa mbiyen kesantet piye carane jenengipun maca Fatihah nanti barokah Fatihah. Tapi banyak secara alami kayak beras ben iso wareg, terus obat parasetamol tinggi lorong sirah iso menuga watu untuk gledek. Jadi wujudnya kayak untuk mantep biasanya terak. Akhirnya kan biasanya nang glugu-glugu nyapa sak teko kene. Mbiyen mungkin akeh glugu sing samperi gledek. Jadi ceritane ngono kuwi. Ngerasa tak terane kasihate mengko salah paham. Mergo apa mlebune nang YouTube. Tapi biasa wae. Tapi akeh-akeh kadang wong ngaku-ngaku duwe watu untuk gledek. Tapi ya pakaian nek kodame wong ngene iki tak takoni mbuya-mbuyu to kok. Kodame. Sing rada nasu disoteng iki. Nek nasu iki. Ora apa-apa. Penting niate hiburan ngekene selawat. Muga lantaran iki duwei kanthi selawat duwe rezeki sing akeh. Muga iso nyarutang. Muga iso haji umrah. Amin. Selamat dunya, selamat akhirat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya alhamdulillah. Al-Fatihah. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma
sholli ala sayyidina maulana Muhammad sholat al-dina ya min jami'il ahwani wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati wal hayat wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tad'alana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadudu amina bi halalika an haramika waqtina bi fadlika amman siwaka ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.